Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para Rajasa sekalian. Perkenalkan, saya Firly dari Divisi HSSE. Senang sekali rasanya pada siang hari ini dapat memandu HSE Talk di edisi kelima kali ini. Dan yang spesial pada HSE Talk kali ini adalah kita mengangkat tema mengenai obesitas, gitu ya. Dan mungkin teman-teman kedua Rajasa sekalian juga sudah pernah mengikuti HSE Talk sebelumnya. Dan, buat teman-teman yang sudah bergabung, semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan kali ini juga edisi yang sangat spesial karena kita sudah ada narasumber yang sangat spesial untuk mengisi hasil kali ini, yaitu ada Dr. Rizky Ridwi Pradesta. Dan untuk beberapa terjasa sekalian, tidak lupa pula jika selama kegiatan nanti akan ada pertanyaan, silakan diajukan di kolom Q&A karena kita dari HSE sudah menyediakan door prize menarik gitu ya, itu 3 orang ini terpilih seperti itu. Silakan nanti di akhir sesi HSE Talk untuk ditanyakan di kolom Q&A. Oke, sebelum kita mulai, mungkin, izin sebentar. Baik, di edisi kelima kali ini materi kita mengenai yuk cegah obesitas yang akan dibawakan oleh Dr. Rizky Ridwi Pradesta selaku dokter perusahaan di PT Patra Jasa. Kepada Dr. Rizky Ridwi Pradesta, saya persilakan. Tes. Oke. Ya, apakah terdengar? Apakah terdengar suaranya? Oke, terdengar ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu, karyawan dari PT Patra Jasa. Kali ini, saya Dr. Rizky Ridwi Pradesta akan sedikit sharing dan memberikan sedikit informasi ya, tentang bagaimana untuk mencegah obesitas dan cara mengendalikannya. Karena ini merupakan sebuah masalah yang dianggap sepele biasanya oleh masyarakat, tapi sebenarnya memiliki dampak negatif dan dampak kesehatan yang sangat serius jika tidak ditanggulangi ke depannya, gitu Bapak dan Ibu. Jadi kita mulai aja ya, nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung. Oke, next. Nah, pertama-tama, sebelum kita membahas obesitas, saya ingin menjelaskan dulu tentang apa sih itu obesitas. Jadi menurut WHO di tahun 2000, obesitas itu merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi atau energi intake dengan energi yang digunakan atau energi expenditure. Oke. Kita lanjutkan. Next. Ya, kita lanjutkan ke prevalensi dari obesitas itu sendiri. Jadi menurut data riset Kesehatan Dasar Indonesia di tahun 2018 itu menunjukkan bahwa 22% atau sekitar 625.000 orang dewasa di Indonesia itu menderita obesitas. Dan juga menurut data populasi, hasil MCU di PT Patra Jasa di perusahaan kita tahun 2023 sekitar 55,29% karyawan yang menderita obesitas. Yang mana ini menunjukkan lebih dari setengah karyawan di Patra Jasa itu kelebihan berat badan atau obesitas. Nah, kenapa sih ini menjadi concern kita untuk mencegah obesitas?
Karena obesitas ini merupakan sebuah faktor risiko yang akan berkembang menjadi penyakit-penyakit metabolik yang bisa membahayakan hingga bisa menyebabkan kematian. Jadi, seperti penyakit diabetes mellitus, penyakit jantung, kanker, sleep apnea atau tidurnya tidak bernafas selama beberapa detik, dan hipertensi, serta perburukan penyakit-penyakit lainnya, itu disebabkan dasar awalnya dari obesitas. Tuh. Dan ini adalah faktor risiko yang bisa kita cegah. Makanya semua harus paham tentang obesitas ini. Selanjutnya. Nah, untuk faktor risiko dari terjadinya obesitas, biasanya bisa dilihat juga dari ada keluhan seperti mendengkur atau snoring saat tidur. Faktor risiko lainnya juga gaya hidup, ada riwayat keluarga, riwayat mengonsumsi obat-obatan, riwayat sosial, dan riwayat berat badan sebelumnya. Next. Nah, faktor risiko ini kita klasifikasikan ya menjadi ada 4 nih penyebab utama dari obesitas itu sendiri. Yang paling pertama adalah faktor genetik. Di mana menurut penelitian dari Purwati tahun 2001, jika salah satu orang tua menderita obesitas, maka gen ini akan diturunkan ke sekitar 40 hingga 50% anaknya. Dan jika keduanya obesitas, anaknya akan diturunkan sekitar 70 hingga 80%. Jadi faktor genetik juga mempengaruhi dari obesitas ini. Yang kedua, faktor lingkungan. Salah satunya adalah jumlah, waktu, dan jenis makanan yang kita makan sehari-hari. Pemilihan cara makan dan cara pengolahan makanan itu sangat penting karena bisa menyebabkan obesitas jika kita memilih cara pengolahan makanan yang salah. Serta melakukan aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik juga sangat penting untuk mencegah obesitas. Karena seperti tadi, definisi dari obesitas adalah kelebihan antara masukan energi dengan pengeluaran. Jadi kita harus keluarkan dengan aktivitas fisik. Yang nomor 3 adalah faktor obat-obatan. Jadi contohnya seperti obat kortikosteroid, obat-obat yang biasanya diberikan kepada pasien asma, kepada pasien dengan osteoartritis, dengan pasien-pasien kelainan imunologi, itu obat-obat tersebut bisa memicu obesitas. Dan obat-obatan yang mengandung hormon, yang biasanya untuk kesuburan atau KB. Dan yang keempat adalah faktor hormonal. Hormonal ini adalah hormonal yang ada di dalam tubuh kita yang saat pada kondisi tertentu bisa tidak stabil, seperti saat siklus tidur kita kurang baik atau saat kita memiliki stres yang sangat tinggi dan tidak terselesaikan. Next. Nah, bagaimana sih cara untuk menghitung obesitas? Maksudnya, bagaimana sih caranya? Apakah kita termasuk orang yang obesitas atau kita orang yang normal? Nah, ini kita biasa mengetahuinya dengan istilahnya BMI, Body Mass Index ya. Atau di sini dalam bahasa Indonesianya adalah indeks massa tubuh atau IMT. Nah, IMT ini adalah sebuah indeks sederhana yang didapatkan dari berat badan terhadap tinggi badan yang nantinya dapat digunakan untuk mengklasifikasikan kelebihan berat badan dan obesitas pada orang dewasa. IMT itu didefinisikan sebagai seperti ini. IMT adalah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan ya. Atau seperti di tabel ini. Berat badan per tinggi badan dikali tinggi badan. Nanti akan didapatkan hasil IMT-nya. Next. Setelah kita mendapatkan hasil dari IMT, kita akan mengklasifikasikan hasil dari IMT tersebut masuk ke bagian yang mana. Kalau kita biasanya di Indonesia pun sebenarnya mengikuti klasifikasi dari WHO. Di mana kita bagi menjadi 5. Yang pertama adalah
berat badan normal dulu ya, adalah saat IMT hasil pengkalian tadi adalah 18,5 hingga 22,9. Lalu ada yang namanya underweight. Underweight itu adalah saat IMT kita di bawah 18,5. Hanya satu underweight. Tapi untuk kelebihan berat badan dibagi menjadi 3. Overweight, obesitas 1, dan obesitas 2. Untuk overweight adalah nilai IMT dalam rentang 23 hingga 24,9. Untuk obesitas 1 di antara 25 hingga 29,9, dan obesitas 2 jika IMT-nya ada di lebih dari sama dengan 30. Selanjutnya. Nah, untuk IMT tadi, masing-masing dari kita pasti sudah bisa menghitung sendiri. Coba Bapak dan Ibu hitung masing-masing IMT-nya, apakah termasuk ke dalam obesitas, ataukah normal, ataukah kurang. Jadi bisa ditargetkan seberapa banyak penurunan berat badan yang harus dicapai, atau seberapa berat kenaikan yang harus dicapai untuk mencapai kriteria normal. Nah, jika sudah diketahui nilai IMT kita atau nilai indeks massa tubuh kita, jika kita ternyata terkena obesitas atau overweight, nah ini ada pengelolaan yang harus kita ketahui. Saya bagi menjadi ada 5. Yang pertama yang harus kita pahami adalah pengelolaan pola makan, yaitu secara umum anjuran konsumsi harian harus kita hitung dan kita batasi ya. Untuk gula dalam satu hari kita harus mengkonsumsi maksimal 50 gram atau 4 sendok makan. Untuk garam sejumlah 5 gram atau 1 sendok teh, dan minyak 67 gram atau 5 sendok makan. Next. Nah, untuk pengelolaan makanan kita, di sini sudah ada penelitian yang disebut piring makan model T. Jadi bagaimana cara kita mengkonsumsi makanan agar tetap terperoleh gizi yang seimbang, namun tidak berlebihan. Sehingga kalori intake yang kita masukkan ke tubuh kita tidak berlebihan. Karena nanti akan dihilangkan dengan olahraga, dikurangi dengan olahraga. Nah, piring makan model T itu apa sih? Yang pertama, piring makan model T ini memiliki aturan. Yang pertama adalah jumlah sayur dalam satu piring itu 2 kali lipat dari jumlah bahan makanan karbohidrat seperti nasi, mie, atau roti. Jadi sayurnya 2 kali lipat dari karbohidrat. Nah, yang kedua, jumlah bahan makanan sumber protein setara dengan jumlah makan karbohidratnya. Jadi sayurnya 2 kali lipat, protein plus karbohidrat setara dengan sayur. Jadi seperti yang kalimat ketiga, sayur dan atau buah minimal harus sama dengan jumlah karbohidrat ditambah jumlah protein. Nah, mungkin yang lebih jelasnya selanjutnya, next. Jadi kurang lebih model piringnya seperti ini ya, ini kan menggambarkan seperti huruf T ya. Jadi yang pertama adalah sayur, sayurnya itu setengah piring, ya kan? Karena tadi kan sayur harus 2 kali lipat dari karbohidrat. Nah, berarti karbohidratnya setengah piring, seperempat piring, sayurnya setengah piring. Dan tadi ada yang harus dijelaskan, protein dan karbohidrat harus sama besar. Berarti protein juga seperempat. Jadi kurang lebih seperti huruf T. Jadi untuk protein seperempat piring, karbohidrat seperempat piring, sayuran dan buah setengah piring. Sehingga didapatkan gizi yang seimbang dan tidak berlebihan dalam karbohidrat maupun seratnya. Selanjutnya. Nah, yang kedua adalah peningkatan aktivitas fisik. Jadi yang dimaksud di sini adalah pola hidup aktif. Jadi tidak hanya peningkatan aktivitas fisik, tapi juga melakukan latihan fisik. Next. Nah, peningkatan aktivitas fisik adalah penyeimbang dari asupan energi. Jadi
energi atau asupan kita tidak akan pernah berlebihan karena dikeluarkan dengan aktivitas fisik yang kita lakukan. Aktivitas fisik yang dimaksud itu adalah melakukan gerakan kontinu dengan intensitas rendah sampai sedang, sehingga terjadi peningkatan pengeluaran energi dan massa ototnya meningkat. Gitu. Jadi gerakannya nggak harus yang berat-berat, tapi dilakukan secara kontinu, intensitasnya dari rendah sampai sedang. Jadi bisa seperti peregangan, jadi saat di kantor itu bisa dilakukan peregangan setiap beberapa menit, setiap 1 jam melakukan peregangan beberapa menit sehingga tidak terlalu aktivitasnya sedentary banget gitu. Jadi walaupun bekerja dengan keseharian duduk, harus ada waktu-waktu di mana kita melakukan aktivitas fisik gitu. Seperti naik turun tangga itu juga sebenarnya salah satu aktivitas fisik. Next. Nah, tadi aktivitas fisiknya diperbaiki, ditingkatkan. Nah, sekarang melakukan latihan fisik. Nah, latihan fisik ini disingkatnya biasanya harus memenuhi prinsip BBTT. Nah, BBTT itu apa? Next. Nah, BBTT itu, maaf ini ada salah tulis, harusnya BBTT adalah baik, benar, terukur, dan teratur. Gitu. Jadi baik itu apa sih yang dimaksud baik? Dilakukan sejak dini, sesuai dengan kondisi fisik kita. Jadi kalau misalnya kita memang sehat, ya disesuaikan. Kalau misalnya sudah ada pembatasan aktivitas, juga disesuaikan. Jadi yang sesuai dengan kondisi fisik kita. Dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan. Jadi jangan orang yang punya sakit jantung, bengkak, itu lari sprint seperti itu. Jadi mengetahui kondisi kesehatan kita sebelumnya. Yang kedua adalah benar. Jadi dilakukannya secara bertahap, tidak tiba-tiba. Dimulai dari pemanasan, lalu kegiatan inti, aktivitas inti, dan diakhiri dengan pendinginan. Jadi jangan tiba-tiba dari belum stretching, belum pemanasan, tiba-tiba sudah masuk ke latihan inti. Nanti habis latihan inti tidak pendinginan langsung berhenti. Nah itu bisa menyebabkan permasalahan baru. Bukannya jadi sehat malah jadi ada permasalahan baru, bisa injury seperti itu. Yang ketiga adalah terukur. Jadi harus dilakukan memperhatikan denyut nadi selama berada dalam latihan, yaitu 65-70% denyut nadi maksimal. Nah, denyut nadi maksimal itu diukurnya dari apa sih, Dok? Jadi ya, untuk mengukurnya adalah 220 dikurangi usia kita. Itu nadi maksimalnya. Jadinya diusahakan di antara range 65-70% dari nadi maksimal kita. Nah, yang terakhir adalah dilakukan dengan frekuensi yang 3-5 kali seminggu. Minimal 30-60 menit sekali latihan. Jadi kalau bisa, frekuensinya memenuhi syarat minimal ini. Jika diakumulasikan dalam 1 minggu, minimal 150 jam dalam seminggu. Next. 150 menit, maaf, dalam seminggu. Nah, yang keempat, untuk pengelolaan obesitas ini adalah pola emosi makan. Jadi kita nggak, sebagian besar dari kita, teman-teman kita, itu tidak makan karena lapar, tapi makan karena emosi. Bisa karena banyak hal. Jadi usahakan kita tidak mengalihkan emosi dengan makan. Ya, next. Nah, pola emosi makan itu apa sih? Pola emosi makan itu adalah suatu kebiasaan makan dengan jumlah berlebihan dan memilih makanan yang tidak sehat. Tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak. Yang disebabkan oleh emosi, bukan karena lapar. Jadi karena keinginan aja. Saat seseorang sedang mengalami emosi seperti marah, sedih, rasa bersalah, bosan, stres karena kerjaan, biasanya kita makan kan. Makannya itu bukan karena lapar, tapi karena emosi sesaat.
Nah, kita harus mengalihkannya ke hal yang lain, bukan dengan mengonsumsi makanan. Oke? Jadi yang harus dilakukan adalah kenali emosinya, temukan penyebabnya, dan diselesaikan. Dan alihkan keinginan makan dengan hal-hal lain seperti aktivitas fisik. Karena akan lebih mengeluarkan kalori dibanding makanan. Next. Dan yang terakhir adalah pola tidur. Jadi kuantitas dan kualitas tidur itu sangat menentukan kestabilan hormon kita. Yang dimana ketidakseimbangan atau ketidakstabilan hormon itu akan bisa membuat kita menjadi semakin ingin makan dan akhirnya menyebabkan obesitas. Next. Nah, di tubuh kita ini ada hormon yang fungsinya untuk merangsang rasa lapar, dan ada juga hormon-hormon yang fungsinya untuk memberikan efek rasa kenyang seperti itu. Nah, kalau misalnya kita kurang tidur, itu dapat menyebabkan yang namanya hormon leptin. Itu adalah hormon yang mengontrol keinginan kita makan. Jadi saat kita kurang tidur, hormon leptin ini akan menurun produksinya sehingga kita lapar terus gitu. Jadi tidak terkontrol rasa kenyangnya. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kurang tidur dan gangguan hormon bisa menyebabkan obesitas karena semakin lapar. Nah, gangguan tidur juga dapat menyebabkan peningkatan asupan energi. Dari mana sih? Pertama tadi, meningkatkan rasa lapar melalui meningkatnya hormon grelin. Nah, grelin ini kebalikan dari leptin. Kalau leptinnya turun nih, pengontrol rasa kenyangnya. Nah, grelin naik. Jadi, kalau misalnya tidur kita tidak teratur, kita akan cenderung terus merasa lapar dan nggak gampang kenyang. Dan nggak gampang kenyang. Sehingga semakin hari akan semakin menumpuk kalori kita dan akhirnya menimbulkan obesitas. Dan kedua, waktu tersisa untuk makan jadi lebih banyak. Karena kalau kurang tidur berarti kan biasanya kan kalau tidak tidur itu makan pada akhirnya, apalagi malam-malam kan. Dan ketiga, cenderung memilih makanan yang tidak sehat. Itu pasti. Karena biasanya kecenderungan orang-orang yang makan karena emosi, makanannya akan milih makanan-makanan yang tinggi gula dan tinggi kolesterol. Next. Nah, ini ada beberapa studi yang menunjukkan hubungan antara tidur dan timbulnya obesitas. Jadi, dalam studi tersebut menjelaskan bahwa orang dengan waktu tidur malam kurang dari 5 jam memiliki kecenderungan untuk memiliki obesitas 15% lebih besar dari mereka yang tidur cukup. Dan penelitian lain juga ada yang menunjukkan bahwa kelebihan waktu tidur pun berhubungan dengan timbulnya obesitas. Jadi tidur kurang juga nggak boleh, tidur terlalu banyak juga tidak baik. Next. Nah, mungkin ini yang terakhir adalah pemberdayaan lingkungan kerja untuk mencegah obesitas, di mana ini adalah lingkungan yang ada di sekitar kita dan yang sehari-hari bersama kita gitu. Dan ini juga baiknya dipahami oleh teman-teman dari HSE juga dan dari kantor Matra Jasa sendiri untuk membiasakan untuk memberdayakan lingkungan kerja yang mencegah obesitas. Nah, yang pertama itu adanya role model untuk hidup sehat. Jadi ada pihak-pihak yang memberikan contoh bagaimana makan yang baik, konsumsi makanan yang baik, olahraga dan aktivitas fisik yang teratur, dan manajemen stres pekerjaan yang baik. Setelah role model, adanya kebijakan pola makan sehat. Bisa dengan menu-menu sehat pada acara yang melibatkan karyawan. Pemilihan jenis makanan yang tidak mengandung minyak tinggi, garam tinggi, gula tinggi dalam acara-acara. Memang kelihatan tidak umum, tapi jika terbentuk kebijakan pola makan sehat, akan membantu karyawan untuk terhindar dari obesitas. Bisa juga dilakukan dengan membuat lomba menu sehat untuk merangsang kreativitas karyawan.
Lalu yang ketiga adalah kebijakan rutin beraktivitas. Jadi misalnya ada program untuk senam jantung sehat, gerak jalan, ada program eh, sport seperti bulu tangkis atau tenis meja atau aktivitas fisik yang membuat para karyawan melakukan aktivitas fisik walaupun di kantor. Lalu yang selanjutnya adalah memberikan dukungan psikologis hidup sehat, saling menyemangati untuk hidup sehat. Misalnya untuk seperti ini, acara kumpul rutin untuk membahas masalah obesitas, masalah kesehatan yang diinisiasi oleh kantor, itu hal yang baik untuk memberikan dukungan psikologis hidup sehat. Lalu menjadikan tempat kerja yang nyaman dan aman. Selanjutnya, kampanye gaya hidup sehat melalui media seperti poster, seperti web, seperti pamflet, itu juga penting. Lalu deteksi dini obesitas yang telah dilakukan saat ini oleh teman-teman HSE, seperti melakukan MCO rutin, melakukan deteksi dini obesitas dengan melakukan wawancara juga kepada orang-orang yang memiliki obesitas, itu juga salah satu pemberdayaan lingkungan menjaga obesitas. Dan yang terakhir, sanksi dan hadiah bagi karyawan yang bisa dan tidak bisa mengendalikan obesitasnya. Jadi adanya punishment and reward sehingga teman-teman yang obesitas termotivasi untuk bebas dari obesitas, dan teman-teman yang lain yang memiliki kecenderungan untuk menjadi obesitas, mereka tidak jadi obesitas, seperti itu. Nah, next. Ya, begitu. Sekian informasi dari saya. Mungkin teman-teman sudah lebih tahu juga, dan saya terima kasih banyak atas atensinya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Berikut cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Dr. Rizky untuk pemaparan materinya sungguh luar biasa. Jadi mungkin teman-teman tadi dari Perwira Patra Jasa udah tahu gitu ya bahwa fakta dari Patra Jasa sendiri sekitar 55,29% dari Perwira Patra Jasa itu mengalami kasus obesitas berdasarkan hasil MCU-nya di tahun 2023. Nah, tentunya hal ini menjadi concern juga buat kita tim HSE untuk dapat bagaimana nih cara mengendalikan supaya teman-teman itu tidak beresiko untuk terkena penyakit lainnya dari obesitas ini gitu ya. Nah, terus tadi juga kita sudah mendengar pemaparan materi tentang apa itu obesitas, kemudian prevalensinya seperti apa gitu ya, kemudian faktor resiko seperti apa, penyebabnya apa, dan tindakan pencegahannya seperti apa. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang sudah punya pertanyaan, silakan untuk tanyakan di kolom Q&A karena di sini dari HSE juga sudah menyediakan door prize gitu ya untuk teman-teman dengan 3 penanya terpilih. Oke, di sini saya langsung buka sesi Q&A dan sebentar saya untuk acak kira-kira pertanyaan apa nih yang sudah ditanyakan oleh rekan-rekan dari Perwira Patra Jasa sendiri. Oke, yang pertama mungkin kita ambil pertanyaannya. Oke, di sini dari Pak Cahyono dari FMS More 5 ada pertanyaan, Dok. Materi ini sesuai dengan kondisi saya saat ini dengan memiliki tinggi badan 172 cm dan berat badan 92 kg. Ingin sekali menurunkan berat badan tetapi sekarang memiliki GERD. Bagaimana komposisi yang baik pada program penurunan berat badan saya tanpa membuat GERD saya kambuh? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab, Dr. Rizky, silakan. Oke, terima kasih Mas Firly. Tadi dengan Bapak siapa ya? Bapak Cahyono. Iya, Bapak Cahyono. Ini memang pertanyaan yang bagus ya. Juga teman-teman mungkin harus istilahnya aware tentang masalah ini. Jadi Pak Cahyono, ini banyak sekali sih orang yang pengen diet, pengen turun berat badan, tapi dengan cara yang salah. Pada akhirnya bukannya turun berat badan, memang berat badan turun, tapi malah menjadikan yang tadinya sehat menjadi sakit, terutama sakit GERD atau lambung. Nah, sebenarnya untuk tadi kan sudah dijelaskan ya, kalau obesitas itu adalah
ketidakseimbangan antara masukan dan pengeluaran. Gitu. Jadi sebenarnya bukan untuk cara menurunkan berat badan itu bukan dengan benar-benar men-stop makanan. Gitu. Jadi kayak yang tadinya makan 3 kali sehari, sekarang makan cuma 1 kali sehari. Padahal di dalam tubuh kita sendiri, lambung kita itu sendiri, setiap 8 jam, itu siklus makan kita, itu asam lambung akan meningkat. Gitu. Jadi saat kita makan cuma 1 kali sehari, nah itu yang bisa menyebabkan asam lambung meningkat dan tidak diisi makanan pada akhirnya akan melukai lambung dan biasanya itu juga yang disebut GERD. Nah, jadi solusinya bagaimana sih yang baik untuk menurunkan berat badan tapi jangan sampai sakit GERD. Dan untuk bagaimana cara menurunkan berat badan pada pasien GERD ini sama. Jadi intinya kita memilih jenis makanan yang dipilih dan kita menghitung makanan atau kalori yang kita pilih. Dan yang ketiga, kita juga melakukan pengeluaran kalori dengan olahraga. Jadi untuk tadi yang seperti telah dijelaskan, yang piring tipe T tadi, makan boleh, Pak, tapi dibatasi. Jadi dalam satu piring, setengah piring adalah serat. Karena kenapa? Karena serat itu tidak mengandung lemak atau mengandung gula, tapi dia membuat kita kenyang. Setengah piringnya setengah piringnya serat seperti buah-buahan dan sayur, seperempat piringnya nasi. Jadi nasinya nggak di-stop. Kan ada orang yang diet karbo, benar-benar literally dia tidak makan karbo selama 1 hari penuh. Itu juga kurang bagus. Banyak orang yang memang dietnya berhasil, tapi banyak efek samping yang didapatkan jika terlalu strict dalam melakukan diet. Jadi piringnya tadi yang nasinya seperempat, lauknya pun seperempat. Dan yang paling penting pemilihan makanan, terutama untuk yang sakit GERD harus dihindari. Pertama makan makanan yang pedas, lalu makan makanan yang mengandung minyak-minyakan itu juga nggak boleh. Terus juga seperti kopi itu juga tidak boleh karena itu akan membantu meningkatkan asam lambung. Jadi makanannya yang tidak pedas dan tidak kopi seperti itu. Dan seperti Indomie, terus seblak itu kan meningkatkan asam lambung juga karena ada bahan penyedap tambahan, itu juga tidak boleh. Jadi makan makanan yang aman, tapi tetap 3 kali sehari dengan komposisi makanan yang tadi seperti piring teh tadi, ditambah yang terakhir olahraga. Olahraga itu menjadi satu kesatuan, jadi tidak bisa untuk menurunkan berat badan hanya dengan mengurangi makan. Tapi olahraga untuk meningkatkan massa otot kita, meningkatkan endurance kita. Jadi berat badan turun, tetapi energi tetap ada gitu. Karena kita latihan juga dengan yang mungkin bisa menjawab itu dari saya. Oke, terima kasih Dokter Rizky untuk pertanyaannya dan lanjut ada pertanyaan berikutnya Dok. Jadi di sini sudah ada pertanyaan dari Mas Oji, Sales Marketing HO. Yang pertama, apakah makan berat seperti karbo, misalnya nasi goreng, pada saat malam hari bisa menyebabkan obesitas? Karena pada jam-jam malam, khususnya antara jam 10 malam sampai jam 2 dini hari, biasanya akan lapar. Bagaimana solusinya? Kemudian yang kedua, di jam 2 dini hari bagaimana solusinya? Apakah mesti merubah pola tidur atau menuruti keinginan lambung untuk makan? Terima kasih, Dok. Oke, Mas Oji, izin menjawab ya. Ya tadi memang kalau malam itu jadi lapar ya, Mas. Seperti sudah saya jelaskan tadi kan ya. Jadi memang kalau misalnya tidur kita kurang atau siklus tidur kita tidak baik, itu mempengaruhi hormon yang tadi yang namanya leptin tadi. Nah, jadi saat Mas kurang tidur, itu si hormon leptin itu akan terdepresi. Jadi Mas akan merasa lapar. Yang sebenarnya lapar itu bukan dari keinginan tubuh, tapi karena hormon yang tidak seimbang. Jadi baiknya ya perbaiki pola tidur. Saat pola tidur baik, nanti rasa ingin makan di malam hari itu akan berkurang. Dan kalau misalnya di malam hari, apakah menyebabkan obesitas?
Sebenarnya makan itu, intake kalori itu, kita memiliki intake kalori, kebutuhan kalori harian yang tiap orang punya gitu, berbeda-beda. Jika memang intake-nya di malam hari misalnya makan nasi goreng tapi masih sesuai dengan intake kebutuhan harian kita, itu nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah di malam hari itu kan biasanya kita setelah makan langsung tidur, tidak ada aktivitas fisik. Jadi tidak ada yang dikeluarkan gitu. Sedangkan kalau di siang hari saat kita makan, setelah itu melakukan aktivitas fisik. Nah, saat aktivitas fisik itu tidak ada, sedangkan kalori masuk, pada akhirnya menyebabkan ketidakseimbangan antara intake dan uptake-nya. Pada akhirnya menyebabkan kemungkinan obesitas lebih tinggi. Jadi tidak secara langsung, tapi memang iya bisa karena kita tidak melakukan aktivitas fisik di malam hari. Dan juga makan yang kita pengen itu bukan based on our need gitu loh, bukan kebutuhan kita, tapi karena emosi dan karena adanya ketidakseimbangan hormon. Jadi solusinya coba untuk tidurnya apa namanya, dibikin stabil, misalnya 8 jam seperti itu dalam sehari ya. Oke, mungkin semoga membantu. Oke, terima kasih Dokter Rizky. Kemudian kita lanjut kembali pertanyaannya. Ya, di sini ada pertanyaan dari Animus. Dokter, apakah olahraga malam berpengaruh untuk penurunan berat badan? Terima kasih, Dokter. Oke, izin jawab ya. Olahraga malam, apakah berpengaruh? Ya, pasti berpengaruh. Karena olahraga itu kan untuk meningkatkan pengeluaran expenditure kita ya, pengeluaran kalori kita. Sebenarnya sih mau pagi, mau siang, mau malam, itu diperbolehkan sih untuk olahraga. Jadi tidak spesifik di malam hari itu membuat berat badan turun. Tapi karena fungsi dari olahraga itu sendiri untuk mengelola kalori kita. Mungkin orang-orang yang turun di malam hari karena memang mereka berfokus di malam hari untuk olahraga. Jadi olahraganya lebih fokus dan akhirnya energi yang dikeluarkan akan lebih banyak. Jadi intinya sih sama aja karena olahraga itu untuk pengeluaran kalori harian kita. Semoga membantu. Oke, terima kasih. Kemudian lanjut, di sini ada pertanyaan yang cukup menarik juga, Dok. Yang pertama, apa perbedaan antara obesitas dengan overweight? Kemudian yang kedua, apa resiko obesitas sentral, yaitu perut buncit, daripada obesitas keseluruhan, Dok? Terima kasih. Oke, saya menjawab. Tadi siapa namanya? Mas Rohib. Yang pertama itu bertanya tentang perbedaan overweight sama obesitas ya. Ya, sebenarnya itu adalah klasifikasi yang dibuat WHO, di mana overweight itu sebenarnya merupakan sign atau tanda kita harus waspada. Jangan sampai masuk ke fase obesitas gitu. Karena overweight menunjukkan secara umum kita telah mulai kelebihan intake dibanding uptake-nya gitu. Jadi itu istilah sih yang disebut sama WHO untuk jadi sebelum obesitas sign-nya ada di overweight itu. Dan biasanya kalau obesitas itu pasti akan lead ke penyakit-penyakit metabolik. Jadi sebelum sampai ke obesitas dikasih sign dari overweight. Dan overweight belum ada tanda-tanda kesehatan yang bisa dirasakan biasanya, karena masih fase awal. Terus yang kedua, lemak sentral yang ada yang di perut itu lebih berbahaya dari lemak di seluruh tubuh ya. Sebenarnya malah yang lebih berbahaya itu gini, jadi lemak itu kan terakumulasi bukan cuma di kulit ya, tapi ada di pembuluh darah, ada di jantung, ada di usus, ada di organ dalam tubuh. Nah, dan kenapa sih orang-orang dengan obesitas yang perutnya buncit kayak gitu itu katanya lebih berbahaya? Ya soalnya salah satu yang bisa dilihat ya dari luar, yang bisa kita lihat pakai secara kasat mata adalah yang
perut gitu kan. Nah, kalau di perutnya aja lemaknya sudah banyak, itu menunjukkan di organ dalamnya pun sudah banyak lemak yang terakumulasi di perut, di usus, di jantung, di di hati. Nah, itu malah yang lebih berbahaya, itu yang di dalam situ tapi tidak terlihat. Nah, makanya lemak orang yang istilahnya lemak di perutnya sebenarnya nggak tidak bukan apa ya, lemak di perut itu yang paling jelek prognosisnya, enggak sih, malah yang di dalam yang lebih berbahaya. Jadi kalau misalnya di pembuluh darah bisa menyebabkan, kalau ke otak, aliran darah yang ke otak bisa jadi stroke. Kalau misalnya di jantung tertutup lemak pembuluh darahnya, nanti bisa terkena serangan jantung. Jadi malah yang lebih berbahaya lemak-lemak yang ada di dalam tapi tidak terlihat. Nah, yang di perut menunjukkan kondisi di dalam juga gitu. Jadi kalau perutnya lemaknya udah gede ya berarti dalamnya juga berbahaya. Nah, itu yang mungkin orang bilang, wah berbahaya nih kalau lemaknya di perut. Sebenarnya semuanya berbahaya kalau berlebihan karena terakumulasi ke semua tempat, nggak cuma di perut, nggak cuma di kulit ya. Gue menjawab. Oke, terima kasih dok. Kemudian kita lanjut kembali di sesi tanya jawab. Di sini sudah ada pertanyaan dari Febri Dwi, FMS PHE. Pertanyaannya adalah, sebagai daily worker, kita jarang sekali punya waktu olahraga. Apakah baik olahraga malam atau cukup 1-2 kali seminggu agar bisa menjaga berat badan dan terhindar dari obesitas? Dan bagaimana cara agar kita tetap bisa menjaga asupan gizi seimbang setiap harinya, dok? Ya, terima kasih. Agak banyak ya kayaknya. Oke. Yang pertama, tadi apakah butuh olahraga malam atau hanya seminggu 2 kali aja ya? Jadi seperti yang sudah dijelaskan di PPT tadi, baiknya itu olahraga kita bisa minimal 3 sampai 5 kali per minggu dengan intensitas 30 sampai 60 menit dalam satu minggu, atau dalam satu minggu sebanyak 150 menit. Jadi kalau misalnya kita cuma bisa 3 hari olahraga, usahain tiap sesi itu sekitar 1 jam. Jadinya memenuhi tuh minimal acuan dari WHO-nya sendiri. Dan ditambah kalau misalnya kurang bisa olahraga memenuhi standar itu, memenuhi 3 kali dalam seminggu itu, ya intake-nya harus kita kurangin. Dipilih makanannya, jangan makanan yang mengandung kalori tinggi, jangan makanan yang mengandung natrium atau garam tinggi, jangan makanan yang mengandung gula tinggi gitu. Kan tadi sudah disebutkan kalau misalnya kebutuhan harian kita gula tadi kan cuma 50 gram ya. Sedangkan kalau teman-teman bisa lihat di kemasan-kemasan minuman itu satu botolnya bisa sekitar 25 gram. Jadi udah makan setengah sendiri kebutuhan gula kita. Belum dapat dari makanan-makanan yang lain, makan makanan 3 kali sehari. Nah, itu harus dikurangin. Gula-gula yang sederhana itu yang harus dikurangi. Malah kalau bisa makan gula-gula yang kompleks seperti nasi, ini tuh malah nggak apa-apa. Jadi kurangi intake-nya juga. Terus olahraga malam, ya nggak apa-apa, olahraga malam itu kalau misalnya bisa setelah pulang kerja, ada waktu 1 jam, misalnya ke gym untuk treadmill seperti itu boleh. Jadi kan itu kan udah istilahnya merutinkan aktivitas fisik namanya. Jadi kita ada uptake-nya juga. Jadinya ada yang keluar juga. Itu bagus kalau bisa. Kalau tidak bisa ya di Sabtu Minggu ada olahraganya. Terus apa lagi pertanyaannya? Yang terakhir itu oh iya, bagaimana menjaga asupan gizi? Ya, kita tadi harus seimbangkan antara karbohidrat, protein, sama sayur atau serat ya. Jadi tiap orang itu kebutuhannya beda-beda. Mungkin teman-teman juga sekarang ada banyak aplikasi yang menilai kebutuhan harian kita yang berdasarkan dari berat badan. Misalnya kalau protein
itu 1 gram per kilogram berat badan per hari kebutuhannya. Nanti bisa dilihat untuk ayamnya 1 potong berapa protein. Nah, itu boleh dihitung. Tapi kalau nggak males hitung, ya udah makan 3 kali sehari dengan komposisi seratnya setengah, karbohidrat seperempat, protein seperempat, itu udah oke sih, udah bisa menjadikan acuan kita. Kecuali orang-orang yang memang rutin berolahraga ya, seperti yang nge-gym atau yang olahraga rutin, nah itu bisa diperbanyak untuk karbohidrat dan proteinnya terutama. Ya, jadi intinya seratnya jangan dilupakan sih. Dengan model piring tadi itu udah bisa diterapkan, ditambah olahraga. Oke, mungkin itu bisa membantu ya, Mbak. Oke, terima kasih Dr. Rizky. Lanjut ya dok ke sesi tanya jawab masih. Di sini ada pertanyaan dari Animus. Izin bertanya dok, istirahat sudah cukup, tapi kok masih rentan ngantuk dan lunglai ya? Sedangkan pada saat periksa kesehatan atau medical check up, didapatkan hasil yang baik dibandingkan orang lain yang suka begadang, tapi mereka lebih rentan imunnya. Apakah memang imun setiap orang itu berbeda-beda atau ada aktivitas dan konsumsi makanan lain yang keliru? Oke, menjawab ya Anonymous ya. Jadi gimana? Kenapa ya dok saya udah cukup tidurnya, terus tapi kok masih lemes gitu kan? Nah, mungkin banyak faktor yang bisa menyebabkan kelelahan. Jadi tidak hanya dari makanan. Yang paling sering itu yang menyebabkan adalah faktor stres juga. Jadi apakah coba dianalisis lagi, apakah pekerjaan saya atau pekerjaan harian saya menimbulkan stres yang berlebih yang menyebabkan kita mudah kelelahan gitu. Jadi tidurnya cukup tapi ternyata stresor kerjanya tinggi. Nah, itu bisa menyebabkan gampang lelah juga. Karena saat stresor kita tinggi, itu hormon juga tidak akan stabil. Pada akhirnya nanti akan menimbulkan inflamasi dalam tubuh kita yang akhirnya banyak menggunakan energi tapi tidak terlihat gitu. Jadi akhirnya jadi mudah lelah. Atau apakah ada penyakit yang mendasarinya, misalnya karena makan tidak teratur, tidur cukup, cuma makannya nggak teratur, terus akhirnya sering punya riwayat sakit mah. Nah, kalau lagi sakit mah kambuh, itu biasanya itu menyebabkan kita lemas, badannya tidak bisa beraktivitas dengan baik. Itu bisa menyebabkan imunitas juga turun. Gitu. Jadi harus diseimbangkan antara tadi stresornya, intake-nya, sama pengeluarannya juga, sama pola tidur. Makanya tadi 5 poin pengelolaan tadi harus seimbang semua. Nanti kalau udah seimbang semua, insya Allah nanti akan jadi stabil sih, imunitas juga akan naik. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih. Satu pertanyaan lagi mungkin ya dok ya sebelum kita tutup untuk Health kali ini. Di sini ada pertanyaan dari Mas Rio FMS PHI. Selamat siang dok, terima kasih atas pemaparannya. Izin bertanya, apabila saya memiliki gen endomorph dengan low activity, kira-kira pola diet atau olahraga yang efektif seperti apa ya? Terima kasih. Oke, Mas Rio, oke, menjawab ya. Jadi memang kita tuh tipe tubuh kita ada 3 ya, ada endomorph, ectomorph, sama mesomorph ya. Jadi kalau endomorph yang seperti Mas Rio tadi jelaskan, berarti dia kecenderungannya untuk mudah menyimpan lemak gitu dalam tubuh. Jadi orang-orang yang endomorph itu lebih mudah cenderung obesitas dibanding yang ectomorph atau mesomorph. Nah, jenis olahraganya apa sih gitu? Seperti yang sudah saya tadi jelaskan, jadi olahraga itu ada dua fungsi. Yang pertama untuk membakar kalori, yaitu aktivitas seperti seperti berlari, jogging, dan ada olahraga yang namanya meningkatkan massa otot gitu. Jadi kalau orang-orang yang mudah menyimpan lemak, berarti otomatis dia harus lebih ekstra olahraga karena untuk menyeimbangkan masukan dan pengeluarannya. Jadi kalau bisa olahraganya
olahraga yang menghilangkan kalori dan meningkatkan massa otot seperti angkat beban seperti itu. Nah, dengan meningkatnya massa otot, nanti timbunan-timbunan lemak yang ada di tubuh akan dipakai otot untuk sumber energi, sumber pembentukan otot. Jadi akan lebih mempercepat pengurangan lemak yang ada di tubuh. Dan yang pasti makanannya juga harus lebih dijaga. Jangan makanan yang mengandung banyak lemak, seperti makanan yang gorengan, makanan yang roti. Misalnya satu roti itu biasanya orang makan roti kecil nih cemilan gitu kan. Padahal itu dalam satu roti mengandung 300 sampai 400 kalori. Sedangkan nasi satu piring itu hanya 120 kalorinya. Jadi bisa 3 kali lipat. Jadi harus pintar-pintar memilih makanan yang mengenyangkan tapi tidak menimbulkan atau tidak memiliki kalori yang tinggi gitu. Dan perbanyak protein dan serat. Protein gunanya untuk membentuk otot kita saat kita latihan. Setelah kita latihan itu otot akan terbentuk dibantu dengan protein dan serat. Serat membantu kita kenyang lebih lama. Jadinya tidak terus-terusan makan, terus-terusan tidak merasa lapar. Ya, itu Mas Rio, semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Dokter Rizky untuk pemaparan materi dan juga jawabannya. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Dokter Rizky terkait dengan materi tadi, apa yang perlu disampaikan kepada rekan-rekan dari Perwira Patra Jasa supaya tidak mengalami obesitas, Dok? Ya, kita di sini mungkin yang semua yang mendengar di sini, kita semoga bisa dengan adanya materi ini, setelah ini kita sama-sama bisa sadar kalau misalnya kita itu harus hidup lebih sehat lagi. Dan fakta dari 55,29% karyawan Patra itu obesitas harus menjadi concern kita bareng-bareng gimana caranya untuk membuat suasana kerja kita dan lingkungan kerja kita menjadi lebih sehat lagi sehingga angka itu bisa ditekan dan kita bisa bekerja lebih efektif dan lebih optimal dengan berat badan yang baik dan dengan pola kerjaan yang baik. Mungkin itu saja, semoga kita semua bisa semakin sehat ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Rizky untuk closing statement-nya. Dan sekarang kita sudah masuk ke sesi akhir nih rekan-rekan Purwa Patra Jasa. Dan sebelum kita tutup terkait dengan HESO kali ini, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kita akan mengundi 3 orang dengan terpilih untuk yang bertanya gitu ya. Dan di sini sudah ada spin wheel, jadi kita akan mengacak secara random dan untuk 3 orang pemenang nantinya akan mendapatkan door prize dari HSSE. Oke, bisa dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, yang pertama selamat untuk Mas Rio dari FMS PHI dan silakan menghubungi tim HSE nanti. Kemudian kita langsung saja untuk mengundi siapa peserta yang kedua yang berhak mendapatkan door prize dari HSCC. Dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, atas nama Asta untuk pemenang kedua. Kemudian yang ketiga langsung saja kita undi. 3, 2, 1. Oke, ya kemudian ada Febri Dwi dari FMS PHE, silakan menghubungi HSE untuk mendapatkan door prize-nya. Nah, tadi kita sudah mendapatkan 3 orang pemenang dari masing-masing penanya gitu ya. Dan di sini juga diharapkan materi yang disampaikan tadi bisa kita aplikasikan di tempat kerja kita supaya dari kasus obesitas tidak makin tinggi di area kerja Patra Jasa sendiri. Nah, di sini untuk live event sendiri masih kita bisa buka dan kita akses sampai 2 minggu ke depan, teman-teman sekalian. Jadi bagi yang belum berkesempatan untuk mengikuti live event kali ini, hari ini gitu ya, masih bisa menyimak materi sampai dengan tanggal 11 Agustus atau selama 2 minggu ke depan. Dan jangan lupa untuk dapat ikut juga dalam sesi-sesi Health ke depannya, dengan materi-materi yang tentunya lebih menarik gitu ya. Dan juga untuk meningkatkan awareness kita terhadap aspek kesehatan dan juga keselamatan dalam melakukan pekerjaan di area Patra Jasa. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan perwira Patra Jasa semuanya. Dan selamat bekerja kembali. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, buat rekan-rekan perwira patra jasa, jangan leave dulu, silakan melakukan absensi di kolom Q&A yang sudah disediakan. Jadi, buat teman-teman silakan untuk yang tadi sudah hadir dan melihat pemaparan materi dari Dokter Rizky, silakan untuk melakukan absensi, supaya nanti menjadi penilaian juga dari teman-teman gitu ya. Jadi silakan untuk membuka kolom Q&A. Oke, sekali lagi buat rekan-rekan perwira patra jasa, jangan lupa untuk melakukan absensi yang sudah disediakan di kolom Q&A atau bisa langsung untuk scan barcode yang ada di depan untuk melakukan presensinya. Terima kasih.